Kali ini kita akan berbincang dengan Bung Haris, pemilik Haris Farm, sangat terkenal. Seorang peternak ayam petelur milenial anti mainstream. Kenapa mainstream? Karena satu, pakannya organik, sangat jarang peternak yang berani menggunakannya. Dua, telur yang dihasilkan kandungan vitamin E dan zat besi tinggi, sudah tersertifikasi. Tiga, harga telurnya stabil, tidak terpengaruh oleh musim, dan dia mau berbagi ilmunya sampai detail kepada pemula. Ini yang paling dahsyat. Oleh sebab itu, sahabat Retail Team Indonesia, ini kita akan bahas tuntas sampai banyak episode. So, like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa loncengnya supaya update terbaru selalu muncul di HP Anda, sehingga Anda bisa belajar beternak dari awal sampai sukses. Dan perlu dicatat, bisnis ini dia lakukan berawal dari modal 30 juta. Alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan ribuan ayam, dan tentunya omset juga melejit ratusan juta rupiah. So, nikmati. Oke, sahabat Retail Team yang berbahagia, hari ini kita kedatangan sahabat Retail Team juga, bintang tamu kita, anak muda keren, luar biasa ya. Menurut saya ini keren banget. Namanya Haris ya. Salam dulu boleh ya? Boleh. Boleh. Mandi tapi nanti harus mandi. Nah, hari ini kita akan ngulik ya tentang Haris, anak muda ini jurusan apa? Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Latar belakang akademiknya. Latar belakang akademiknya. Kuliahnya bahasa Inggris tapi dia jadi peternak. Nah, ini kan gila banget ya. Emang hari ini udah banyak orang yang gila ya. Nah, peternak. Ayamnya diajar bahasa Inggris aja. Betul, ayam bahasa Inggris. Bisa. Jadi peternak yang luar biasa dan bisa mengeraup omset ya kalau kita bilang per tahun bisa ratusan juta ya. Dan yang paling menarik adalah Haris ini peternakannya anti mainstream. Anti mainstream. Jadi nah ini ya telur yang dihasilkan itu bukan telur biasa. Iya. Jadi telur luar biasa ini ada sentuhan bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya. Minimal ya. Minimal itu. Saya pakai. Kepake bahasa Inggrisnya. Halo Pak dosen. Nah, jadi kita akan bahas stay tune di sini. Kita ini semua isinya berenang semua nih ya. Belum. Jadi kan kita bicara nanti bagaimana pengalaman Haris memulai bisnisnya di sini. Kok bisa terjebak dalam bisnis ini? Kenapa nggak jadi guru bahasa Inggris? Kenapa nggak jadi dosen bahasa Inggris gitu ya? Jadi guru bahasa Inggris. Kenapa nggak jadi penerjemahnya Pak Jokowi? Nah, Jokowi. Ternyata dia milih untuk jadi guru bahasa Inggris ayam. Dia mengatakan telur yang luar biasa. Mengajar ayam untuk bahasa Inggris. Sudah Pak ya? Bisa dikatakan begitu. Oke, saya sama Bang Sarif nanti akan bersama Haris. Nanti kita akan ada beberapa sesi ya dengan Haris ya. Ya, oke. Mas Haris. Oke. Gimana ceritanya kok bisa nih terjun ke dunia telur menelor gini ya? Padahal jurusnya bahasa Inggris. Ya, gitu bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Ceritanya itu adalah karena saya harus pulang kampung. Oh, pulang kampung. Harus pulang kampung. Nggak harus sih sebenarnya, karena nggak ada yang memaksa saya untuk pulang kampung. Iya. Saya dulu kuliah bahasa Inggris, nyambi jadi guru, nyambi jadi wakakasiswaan. Oke. Dua sekolahan, satu atap, wakakasiswaannya satu. Oke. Gila nggak saya? Oke. Gaji jangan ditanya udah. Gaji jangan ditanya. Ini karena semua orang udah tahu lah. Jadi, apalagi di Jawa, di Jogja gitu ya. Dia udah kelihatan lah, bayar kos doang, habis itu nggak bisa makan. Padahal ngerangkap jabatan tuh. Ngerangkap jabatan itu masih nggak bisa makan. Kacau itu. Nah, terus kuliah selesai. Alhamdulillah selesailah juga jadi guru. Selesai juga jadi guru. Berangkat ke Jakarta, di sana kerja lah. Sempat kerja berarti? Sempat kerja, tapi nggak melamar. Oh, nggak melamar? Karena diminta. Oh, diminta. Karena sebenarnya saya sendiri nggak mau, tapi karena diminta sama saya dulu kan tergabung dalam karate. Dan beliau termasuk guru besarnya. Ketua umumnya. Ketua umum perkumpulan karate. Iya. Inkai bukan. Goju As. Goju As. Oke. Ketua umum nasional. Diminta untuk membantu di usahanya beliau. Kontraktor IT. Lebih nggak nyambung lagi. Nggak nyambung. Kontraktor IT ya. Kontraktor IT. Jadi kalau dihubung-hubungan nggak ada yang nyambung. Kontraktor IT. Ya, jadi basisnya dulu kenapa saya mau kontraktor IT ya karena saya suka aja. Walaupun saya nggak ngerti, yang penting suka dulu kan. Suka dulu. Saya masuk ke sana. Jadi kalau nembak cewek itu penting suka dulu ya. Iya. Ditolak atau enggak urusan aja. Penting mau dulu ya. Nah, emang aslinya mana? Saya sih Cilacap.
Cilacap. Oh, asli Cilacap. Dadine ya wong nang kene kabeh. Oh, ngapa ora kepenak. Ya. Oke. Nah, setelah lama nggak lama sih paling Nggak cuma karena proyeknya itu kan kita ke arah government ya. Oke. Ke arah government. Jadi kita lebih banyak proyek ke sana kemari sampai suatu ketika saya diharuskan ke Jawa, ke Jogja. Oh, ke Jogja. Jogja tapi di Gunung Kidul. Oh, oke. Kebetulan pacar. Saya punya pacar dulu. Lagu juga rupanya. Iya lagu. Walaupun tertutup topeng begini tapi aslinya ya. Ini pasti penasaran loh nih. Karena belum pernah penutup wajahnya. Nanti bonus terakhir. Kalau masuk ke app saya nanti kalau udah jadi. Ada bonus muka. Kalau kita punya web, kalau kita sudah launching webinar nanti ketahuan deh siapa muka saya. Mungkin pertama hidungnya dulu kali ya. Segini. Tapi kita buka nanti kalau webinar khusus saya atau ini kita bahas ya Bang ya. Nanti kita bahas. Oke. Nah, terus karena ke Gunung Kidul di sana ada project. Oke. Projectnya itu ternyata nggak nyambung lagi. Politik. Oh, Lebih nggak nyambung lagi. konsultan IT jadi konsultan politik. Lompat lagi. Tapi ke arah database. Kita benar-benar main di database. Ya isu-isu kayak gitu-gitulah. Database. Gitu. Nah, karena ada project di sana, jadi saya sering bolak-balik Jakarta Gunung Kidul. Nah, si pacar saya itu kan otomatis akan saya persunting dong. Jelas lah. Pasti. Akan saya persunting ternyata dia anak terakhir. Ayah ibunya cuma berdua di rumah. Karena saya ya otomatis ya dengan calon mertua ya sering mampir lah, ya bawa martabak apa gitu kan. Nyogok ya. Dan ternyata di rumah cuma berdua. Oke. Udah di kampung sepi nggak ada apa-apa Berdua lagi ya. Udah tua. Nah, pensiunan udah tua. Saya berpikir lama-lama nggak boleh ini hidup jadi seperti ini. Mau nggak mau. Saya bukan mau nggak mau ya, tapi karena saya ada keinginan untuk oke lah, akan saya temani lah. Karena ada keinginan itu. So sweet banget. Saya nggak tega melihat orang tua makan setiap pagi cuma berdua. Iya. Akhirnya saya pulang. Saya memberanikan diri. Oke, besok saya selesai kerja. Kita nikah, pulang. Jadi waktu itu pulang tidak punya kerjaan. Nikah, pulang, pengangguran. Pengangguran. Sukses nikahnya ya. Habis itu nganggur. Terus. Jadi waktu itu kita berpikir ini kalau di desa usahanya apa ya? Ini desa terpencil banget ini ya. Sinyalnya susah. Wah. Sinyal di sana cuma Telkomsel. Gila. Daerah apa? Klien Gunung Kidul. Klien, oke. Udah gitu sinyal putus-putus lagi. Iya pokoknya kalau video call sulit kalau nggak Susah ya. Karena hilang. Kalau nyari sinyal mungkin ke bukit dulu kan ya. Gini-gini. Saya harus naik kandang. Bahkan 3 meter tuh. Saya naik masuk kandang ke atas gitu bisa main game. Kalau penakan sepupu saya sedang pulang gitu ya. Mau kemana? Mau main game. Lah kok ke kandang? Iya, ada sinyalnya di sana. Karena adanya di atas. Oke. Terus setelah itu kita berpikir apa ya ini usaha apa ya? Gitu ya. Oke, kalau di kamu cuma ada 2 biasanya. Sinyalnya susah, masa jualan online? Gak mungkin. Nah, aksesnya nggak bisa. Ya oke, kita kalau nggak tani ternak. Tapi ternyata kalau tani di Gunung Kidul, lahannya nggak bisa buat tani. Tanahnya kering, nggak bisa. Kita punya cangkul, kalau musim kemarau kita cangkul tanahnya, cangkulnya balik lagi ke sini. Itu tanah campur batu apa adanya ya? Iya, jadi nanti kalau tanahnya itu kalau kering itu keras. Jadi lagunya bukan cangkul yang dalam, nggak bisa. Cangkul balik lagi. Cangkulnya balik lagi. Lagu itu nggak berlaku. Nggak bisa. Balik lagi. Nah, nggak bisa nyangkul. Masa iya saya mau makan setahun cuma sekali pas musim hujan habis itu makan kan nggak mungkin. Oke. Ini apa ya yang tidak sepanjang tahun sampai akhirnya saya di sana kan ada teman project juga dulu sama-sama orang Gunung Kidul. Ternyata di rumahnya dia ada kandang ayam petelur cuma 400 ekor kayaknya dulu. Saya ke sana. Saya kan buat yang kayak gini. Buatlah kayak gitu. Pertamanya 200 ekor. Kita tanya sana. Jadi terinspirasi dari dia ya. Dari teman saya itu. Masih menjadi teman saya. Bukan mantan ya. Terus tanya ke sana kemari, ternyata mereka tidak semua peternak itu mau terbuka mengenai apa yang dia lakukan supaya peternakannya itu bisa besar gitu, peternaknya bisa besar itu nggak semua orang mau terbuka, menganggapnya itu adalah rahasia perusahaan.
Sampai akhirnya yaudah deh, daripada kita nggak ngapa-ngapain, ada tabungan segini, yaudah kita buka kandang. Akhirnya kita buka 200 ekor. 200 ekor. Mulai ya, duitnya ada ya? Ya nabung dulu, tabungan yang lama itu. Ya ada orang kondangan kan lumayan. Sama kado-kado itu ya. Mantap. Kita bikinlah peternakan gitu. Jadilah peternakan. Beli 200 ekor ayam. Alhamdulillah. Setiap hari mati satu. Alhamdulillah. Berarti bersyukur ya. Ada yang mati gitu kan hebat. Ada yang mati tiap hari. Ada kadang satu, kadang dua, kadang satu, kadang dua. Waduh, tabungan habis, nggak punya kerjaan, ayamnya belum bertelur, tiap hari mati pula. Gila ini gimana ini ya? Sampai akhirnya saya kan orang yang melek Google, tanya Google aja deh udah. Tanya Google dulu. Tanya orang yang punya peternakan yang dulu ayamnya saya beli, ayamnya saya mati, ini gimana? Mati gimana? Gak tahu, tiba-tiba mati. Ya udah, kasih vitamin aja, kasih vitamin. Masih tetap mati, gimana ini? Yaudah kasih vitamin aja. Ini kan vitamin bukan obat, gimana bisa sembuh? Saya tanya di googling pokoknya googling. Jadi itu nggak memberikan solusi ya? Nggak berikan solusi. Tidak ada solusi. Googling saya. Tiap malam tuh googling bisa sampai jam 2. Jam 3, jam 2 itu tiap malam. Jadi udah tidurnya larut malam, bangun pagi-pagi, ayamnya mati lagi. Jadi setiap googling mati satu. Sampai mertua saya 200 itu tinggal berapa? Karena tiap hari mati 1 sampai 2 bulan, berarti 1 bulanan lah, 1 bulan lebih, itu paling cuma tinggal 140-an. Gila, berarti 60 biji ya, 60 bagi 2 berarti 30% ya. Mati tiap hari. Mati. Terus, jadi ini belum menghasilkan apa-apa nih ya? Belum bertelur udah mati. Pusing nggak tuh? Pusing banget, tuh udah mati. Tiap malam baca gitu, sampai saya baca jurnal. Jadi UGM kan punya fakultas peternakan ya. Saya baca itu. Jurnal dari luar negeri. Bahasa Inggris. Alhamdulillah juga bahasa Inggris. Akhirnya Pak dosen. Saya nemu kepake Pak dosen. Bahasa Inggris saya baca terus gitu, baca tiap hari baca. Buka Facebook, ada grup Facebooknya ternyata. Saya masuk di grup Facebook. Grup Facebook, tanya tiap hari nanya. Nah di grup Facebook itulah saya ketemu dengan Pak dokter hewan, filologi, nutrisionis, dan orang-orang yang mau berbagi. Ada ternyata. Ada orang peternak yang mau ternyata berbagi. Masih ada orang baik di Indonesia ini. Ini ya mati-mati dulu tadi. Terus kita tanya setiap hari, ayamnya mati. Waktu mati. Ini kayaknya mau mati nih. Saya tungguin kayak gini, mati. Gitu. Saya bedah. Otopsi khususnya. Jadi harus berani mencoba itu ya? Iya, harus berani mencoba. Saya otopsi, saya foto, saya kirimkan ke dokter hewan. Yang kenalan lewat Facebook, hanya lewat Facebook kenalan. Saya minta nomor WA-nya, saya foto, saya setiap hari yang mati saya lakukan itu. Sampai menemukan analisa bahwa ini bukan salah kamu. Ini memang dari bibitnya udah jelek. Bibit ayamnya. Bibit ayamnya udah jelek. Ini dari puletnya. Pulet itu ayam sedari remaja. Itu perlakuannya tidak benar oleh pemelihara yang pertama. Saya kan belinya kan usia remaja. Nah, jadi supaya saya lebih cepat balik duitnya kayak gitu. Kalau saya dari DOC dari kecil bayi itu terlalu lama duitnya, udah pengangguran, lalunya lama, nggak punya. Sebentar Mas Adi, sebelum masuk situ, berapa modal awal pas pendirian kandang pertama itu? Saya hitung dulu ya. Kandangnya berarti sekitar 30 juta. 30 juta ya? 30 juta. 30 juta ya. Oke, siap, lanjut lagi. Hidup di Jakarta mahal, tabungnya cuma segitu aja. 30 juta ya untuk mulai kandang baru dengan 200 ayam ya. Itu perhitungan dulu loh ya? Iya, perhitungan lama. Perhitungan tahun lama. berapa tuh? 2015. 2015. 5 tahun yang lalu. Inflasi sekarang pasti lebih dari itu. Oke, siap. Nah, sampai akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa ayamnya itu memang jelek dari sana. Bibitnya jelek. Oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Ini masih bisa nggak dipertahankan? Masih bisa. Karena ternyata bibit jelek itu porsinya 50%.
Kalau misalnya kita punya ayam nih, Iya, kan? iya. Kalau mau ayamnya bagus, bibitnya harus bagus, Mm-mm. manajemennya harus bagus. Oke. Termasuk pakan loh ya, manajemen. Pakan ya, oke. Terus kandangnya harus bagus. Kandang oke. Yang 5% itu adalah keberuntungan. Ada juga faktor keberuntungan. Ada, lucknya ada. 95% itu manajemen yang Ya, jadi 50% ayam, Ya. 35% kandang termasuk manajemen, ya. termasuk pakan ya. Ya, Ini sekitar 45% lah, kandang, manajemen, pakan, sisanya yang 5% itu adalah keberuntungan. Kalau Oke. kita beda Mas Haris. Kalau kita di Komayen itu 5%-nya itu doa. 5%-nya itu. Oke. Nah, jadi karena saya tidak bisa mendapatkan yang 50% ini, Ya. saya kerja yang 50% ini. Oke, siap. Saya tanya dokternya itu, apa yang harus saya lakukan? Oke, mulai dari yang pertama, ayam itu hidup dari apa? Makan dan air. Oke, kalau kamu perbaiki kualitas pakan dan airmu dulu. Pakan dan air. Oke, siap. Saya formulasi ulang pakannya itu, tentu saja atas advice dari ini tadi dokter Ahli hewan, tadi ya. dan saya hasil baca jurnal gitu. Oke. Saya sampai membuat jamu untuk ayam. Membuat jamu untuk ayam. Membuat jamu Ada juga nih. Ada. Jamu buat ayam ya. Ayam. Jadi Ada. tidak hanya manusia ya Tidak, jamu ya. padahal saya sendiri nggak pernah minum jamu. Gila. Ya? Ayamnya dijamuin. Ayam dikasih jamu. Sampai saya membuat jamu, Ya. sampai membuat formulasi pakannya saya rubah, sampai airnya saya filter. Oke. Airnya Kenapa di sana kurang bagus? kandungan E. coli. Oh, oke. Ekor. E. coli Kandungan E. coli ini berbahaya ya. sangat berbahaya untuk pencernaan. Nah, Oke. kandungan E. coli. Nah, sampai akhirnya kita membuat jamu, kita membuat fermentasi, sampai akhirnya alhamdulillah masih ada yang mati. Cuma mungkin persentasenya Lebih kecil, lebih sedikit lagi. Oke. Yang tadinya setiap hari mati jadi seminggu sekali. ini sekali. Kan lumayan tuh, Alhamdulillah. 5 hari tuh. Tapi jamu ini nggak ada di pasaran, Mas. Jadi, Berarti ini bikin sendiri ya? yes. Berarti produksi sendiri, Hasil- bikin sendiri, hasil sendiri, riset sendiri. Hasil baca-baca itu tadi. Baca-baca sendiri. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sama konsultasi sama Iya, ayam tadi ya. terima kasih Pak dosen sudah ngajari saya bahasa Inggris. Berguna juga. Ayam saya jadi nggak mati. Mati. Jadi Oke. kalau teman-teman viewer ini merasa, wah saya kuliahnya nggak cocok ini kayak gini, Iya, iya. jangan kecewa. Jangan kecewa, Mungkin suatu saat akan berguna, Bang Adri. Betul, betul, betul. Bahasa Inggrisnya nyambung di akhir. Dia nyambung di akhirnya. Akhirnya saya baca bahasa Inggris juga. Betul, betul, betul. Oke, jadi ketemu jamu masih tetap mati, terus gimana? Nah, sampai akhirnya kita berdoa lah. Kita berdoa sampai akhirnya yang mati pun tambah sedikit. Oh. Lama-lama yang mati itu paling cuma 3-4 bulan sekali baru mati satu. Itu masih normal. Oke, berarti jamunya working lah ya, bekerja ya. Bukan hanya jamu ya, tapi 50% yang lainnya ini manajemen. Oh, manajemen. Sampai Oke. kalau Nah, perlu yang dimaksud manajemen apa? yang pertama adalah kebersihan kandang, Kebersihan kandang satu. biosecurity. Apa? Biosecurity kalau di Biosecurity. biosecurity ini kalau teman-teman sekarang Apa itu mau- biosecurity? ini kan wabah covid nih, Yes. lagi pada wabah covid yang Yeah. dilakukan pemerintah itu kan new normal ya. Ya, new normal. New normal itu ada hubungannya dengan biosecurity. Biosecurity itu dengan cara setiap kita masuk ke tempat kandang itu kita harus steril. Oh, oke. Caranya cuci tangan, Cuci tangan, semprot desinfektan. semprot desinfektan. Kalau perlu lepas baju, Oh, mandi tapi mandi kamar mandi. Mandi dulu. Kalau mau masuk kandang pakai baju yang baru. oh. Jadi oke. ternyata kita ini pembawa virus juga ketika Yes, kita adalah carrier. Kita adalah Ketika kita pergi, virus nempel ke kita nggak tahu. Oh, oke. Iya, oke. carrier-nya tuh ternyata dari kita Iya, juga. bisa juga. Ketika kita jalan di belakang mobil pembawa ayam, nempel di baju, Oh. sampai ke kandang, ayamnya sakit. Makanya kalau ada orang bawa ayam kita harus tutup. Kalau pakai mobil harus tutup ya. Tutup. Tutup dan saya tidak pernah ini AC nggak saya matiin. Karena kan ada kipasnya tuh, itu masuk juga. Masuk ke AC Kalau perlu mobil. kita salip aja, Salip. aja. Salip. Tapi kadang-kadang mereka kenceng-kenceng juga. Mestinya standar pengiriman ayam itu harus tutup ya. Mestinya ya, enggak juga. Ya nggak mungkin di Indonesia kosnya mahal, udah selesai. Oke. Kalau di Eropa iyalah. Oke. siap. Kalau di sini teleknya kemana-mana, ya kan? Teleknya kemana-mana. Virusnya kemana-mana. Iya pasti. Nah, Oke, tadi sampai tadi biosecurity. Biosecurity. oke, biosecurity. Kita Sebentar ada telepon ya, kita kan dulu. Oke. Silakan. Ya, jadi ini menarik loh Bang ya. Jadi Menarik. si Karis ini jurusan bahasa Inggris, ya kan? Tidak ada pengalaman beternak. Tidak. Coba sampai akhirnya belajar sendiri, kemudian konsultasi beberapa orang yang mau berbagi ilmu dan menciptakan pakan sendiri, jamu ya, Jamunya itu. sendiri. Gila kan? Jadi ada faktor ini kan
faktor kepepet nih. Iya, semuanya begitu. Tabungan habis, ya kan? habis. 30 juta loh tadi. 30 juta ya. Pengangguran. Itu hasil dari sumbangan paman, TV. Ya kan? Kondangan kumpulin ya kan? Iya, lumayan. Pilihannya cuma satu. Ya. Harus maju. Harus maju. Karena nggak mungkin balik lagi. Nggak Mungkin balik. Balik kemana? Balik kemana? Ke Jurang. Di Gunung Kidul, masuk pantai. Ya. Nah, ini terus- one way trip. One way trip. Sampai akhirnya saya lanjutkan tadi Biosecurity. biosecurity. Jadi ketika ini memang harus benar-benar steril masuk Harus kandang. benar-benar steril masuk kandang. Oke, Jangan siap. hanya ketika ketemu pacar aja mandi. Gua juga jarang mandi biasanya. Ketemu istri saya yang jumlahnya 200 tapi mati 40 atau mati 50 itu juga harus mandi saya. Iya, Harus ganteng lah. Ganteng. Kan mereka kan janda semua. Janda cuma dalamnya. Kalau nanya, anu, Mas Karis punya istri? Punya. Pirang. Subur. Bahenol. Montok. Berarti nanti poligaminya keren ya. Bagus. 200. Bukan 4 lagi ya. Bukan 4 lagi. Gila, Gitu. waduh. Jadi saya cowok harus menarik penampilannya. Iya, oke. Nah, terus Oke. akhirnya alhamdulillah telur yang dihasilkan itu bobotnya lebih bagus, cangkangnya lebih tebal, Oh, oke. kematiannya lebih sedikit, Sedikit. kotorannya tidak bau, Cangkang lebih tebal. lebih tebal. Apa tadi? Bobot telurnya lebih Bobot telur lebih bagus. Terus Kematian lebih semakin sedikit, sedikit. ayamnya lebih sehat. Bahkan saya punya ayam yang dari sananya itu ternyata pincang, Oke. masih bertelur di tempat saya. Masih bertelur. Masih Gila, bertelur. Pincang bisa bertelur ya. Oke. Padahal kalau saluran reproduksinya itu udah ketekan sama kakinya yang bengkok begini. Oke. Dan ternyata kita treatment itu ternyata masih bisa bertelur. Alhamdulillah. Gila. Ini luar biasa ya. Kepepet tadi daripada mati nggak makan. Bobotnya berapa selisihnya dari bobot normal telur biasa? Kalau telur normal biasa itu 62,5 gram. 62,5 gram. Kalau 62,5 gram. 1 kilo isi 16. Rata-rata bagusnya segitu. Yes. Punya saya bisa 65 sampai 67. Berarti Oh. 1 kilo isi 15. Kadang bisa 14. Ini dicek ini pasti lebih berat dari telur biasa. Pasti. Iya. Betul. But, endorse. Nah, sebentar dulu. Oke. Pertama kali menghasilkan telur, nah, kan setelah udah bagus itu berapa kali? Masih ingat nggak? Berapa telur sih yang dihasilkan dari yang tadi ayam tadi itu loh? Oke, ya ini yang Masih ingat nggak? Ini kan masih. sejarah ya? Nah, itu penting loh. Historical sekali. Nah, itu. Historical. Semoga ayam saya ada yang bertelur gitu kan. iya. Ternyata ayam bertelur itu kan di usia 19 sampai 20 minggu. Pertama bertelur 19 sampai 20 minggu. minggu. Oke. Pertama telur itu menggelinding itu usia, ternyata ayam saya belum bertelur juga sampai usia segitu. Saya tungguin nggak bertelur juga. Usia 23 minggu nggak bertelur juga. 24 minggu nggak bertelur juga. 26 minggu nggak bertelur juga. Habis dong modal. Tungguin lagi 27, 28 sampai usia 30 minggu keluarlah satu telur. Satu telur. Itu pun dengan treatment selama 2 minggu. Gila. Jam itu ditemukan. Oh, oke. Undurnya berapa bulan? Lama ya. Lama, habis. Udah tambah habis lagi, udah. Sampai saya tuh sama istri kita beli pulsa aja nggak punya. Semuanya kita serahkan ke ayam. Sampai beli pulsa aja nggak punya ya, karena sekarang udah serahkan sama bini yang banyak ini. Istri saya kagak ngasih. Semuanya buat ayam. Sampai Wah, ini gara-gara bini banyak. dan untungnya saya hidup di desa. Segala hal mengenai perjamuan ya kayak kunyit, Ya, kunir, ya. terus daun sirih, Murah. broto wali, nggak murah lagi. Saya tinggal minta ke tetangga bawa cangkul, keduk-keduk sendiri, naik pohon broto wali, tarik sendiri, direbus sendiri. Sendiri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Selalu Paling ada belinya jalan. cuma Yakult aja. Oh, Yakult. Oh, pakai Yakult pakai juga. Yakult. Pakai Yakult itu. Wah, Yakult bagus banget. Gua Endorse itu. Lupa ini. Kita pakai. Tolong Yakult. Kita endorse loh nih. Ternyata bisa buat ayam. Bisa buat ayam. Nah, besok di sini ya, besok di sini. Itu hanya untuk starternya aja. Starter aja. Starter. Karena bakterinya banyak. Bisa. Ya, oke. Nah, terus karena saya hidup di desa, jadi banyak yang membantu. Oke. Bisa lah akhirnya. Nah, jadi satu telur keluar pada usia tadi yang udah 26 bulan 32 minggu ya. 30 minggu ya. 30 minggu ya? 30 minggu. Harusnya 19 itu udah mulai bertelur belajar. Delay sampai ke 30 Dan minggu. seharusnya di usia 30 minggu itu sudah sedang peak produksi, puncak produksi 90% harusnya. Punya Sebentar, saya. itu
bisa nggak atau kenapa, faktor apa? Jadi mundurnya dari 19 ke 30 ini kan berarti berapa nih? 11 minggu nih. Ya. Nah, apakah faktor jamunya tadi belum cocok atau faktor apa? Bukan, saya memulai jamu itu di ayam yang kan tiap hari mati satu, Bang. Oh. Kan 1 bulan lebih, 4 Iya, minggu. iya, betul. Oke. Memang butuh waktu lama. Sampai jamu itu betul jamu itu prosesnya lama. Karena dia organik. Ya. Lama sekali. Iya. Jadi sampai akhirnya bertelur juga satu. Alhamdulillah. Saya masih punya videonya. Oh, masih ada videonya ya? Iya, saya video itu. Wah, keren. Telur pertama. Telur Itu pertama. sejarah Itu bukan pecah telur namanya. Tapi keluar telur. Itu saya masih punya. Jadi gara-gara ini kita punya istilah baru ya, bukan pecah telur, keluar telur. Sampai keluar telur lah. Keluar telur, bro. Oke. Kita Oke, jadi 30 minggu. 30 Kemudian berapa setelah itu mulai keluar? 4 minggu kemudian peak lah puncak bisa sampai 85%. Padahal Oke. ada orang yang sudah beternak juga main ke kandang saya karena tahu saya peternak kan. Saya awalnya juga nggak kenal, tapi karena kita sering beli katul bareng, beli jagung ketemu di tempat pakan itu, kita jadi tahu. Terus saya cerita-cerita, dia ke kandang saya mengatakan bahwa kalau ayam kamu bisa bertahan sampai akhir, sampai bertelur, kamu luar biasa. Oh. Yaudah saya buktiin aja. Iya. Dan ternyata berhasil. Setelah ayamnya bertelur, saya tunjukkan recordingnya. Iya. Jadi kalau di Tadi ada bahasa recording ya. Recording. Ini itu termasuk manajemen. Iya, bukan ini loh ya. Bukan. Recording itu pencatatan sehari berapa bertelur. Kalau peternak yang modern, gitu ya, peternak muda modern dan memiliki pengetahuan pasti punya recording. Pasti. Peternak yang besar pasti punya recording. Tapi kalau peternak yang tidak mau besar atau tidak ingin besar atau tidak mau tahu, itu nggak punya recording. Nah, di recording itu saya sampaikan, ini loh hasilnya. Ini memang luar biasa. Sekarang banyak apa yang dicatat di recording itu? Yang pertama mengenai ya jelas populasi ayam, produktivitas setiap hari, terus jumlah pakan yang diberikan setiap hari, bobot telur per butirnya itu sampai detail sekali. Setiap hari sampai bobot ayamnya itu kan kita ada terjadwal ya penimbangannya begitu. Setiap hari diberi vitamin apa, diberi jamu apa itu dicatat di situ semua. Daily, itu daily. Setiap hari pasti. Tapi peternak itu melakukan recordingnya semua rata-rata atau ada yang malas? No. Maka dari itu masuk ke channel YouTube Haris Farm, nanti tahu dia bagaimana. Jadi masuk channel YouTube Haris Farm. Haris Farm ya. Haris Farm. Haris Farm. KHARIS FARM. Nah, di situ ada videonya bagaimana kalau mau beternak, mulai beternak. Mulai beternak. Sampai besok kita bikin webinarnya kali ya. Iya. Kita bikin webinarnya deh. Nah, di situ alhamdulillah. Tapi 3 bulan ini kita stop bikin video baru. Karena kita punya format yang baru untuk orang yang mau belajar. Jadi YouTube-nya Mas Haris udah sampai 30 ribuan ya? Iya. Itu pun karena saya stop. Saya nggak mau video. 30 ribuan viewers. Terus subscribe ya. Subscriber. Jadi maaf sekali subscriber Haris Farm, saya stop dulu. Bukan stop dulu, apa ya? Slow respon kalau nanggapin. Jempol saya bengkak. Udah. Masalahnya asisten itu. Capek sekali ya balesin WA. Masanya ribuan orang yang WA, Bang. Untuk konsultasi. Ini kalau ada orang telepon, saya angkat terus, saya sehari tangannya bisa gini terus. Gini terus gak lepas-lepas nanti. Nah, ini aja baru sebelum kita tag kan berapa yang konsultasi kan ada. Dari Papua ya. Dari Papua. Jayapura, Papua. Gila kan? Ada. Kita ini nunggu tag gara-gara dia konsultasi. Ada konsultasi. Udah siap-siap 3 jam sebelumnya ya. Malah ada yang konsultasi. Gak enak saya kalau saya temui. Karena datang ke rumah, saya suruh pulang karena belum janjian. Ya udah kita ketemu di kota aja lah gitu. Mumpung kita sedang di kota. Oke, kenapa ketemu ini namanya kan telur vitamin E ya, Bro? Iya. Berarti kan berbeda dengan telur biasa. Iya. Nah, apa yang jadi keunggulan ini beda dengan telur yang biasa? Kenapa ente punya ide kok bisa menemukan ide kayak gini gitu loh? Karena begini, kalau di Jawa ya, ini kan kita ngomongnya di Jawa ya, atau spesialnya tapi nggak semua ya. Kalau di Gunung Kidul, ya di Jogja sendiri. Jogja itu termasuk banyak peternaknya. Yang banyak itu Blitar, Solo, Jogja, Magetan itu peternaknya banyak sekali. Iya. Semakin tiap hari itu tumbuh peternak-peternak baru. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak punya nilai tambah dalam produk, ya kita akan selesai. Ini ada nilai tambah awalnya. Ada nilai tambah. Gitu. Saya berpikir, ini pun lama berpikirnya. Ini harus apa yang terjadi? Karena suatu ketika harga telur itu bisa jatuh.
Telur kan naik turun, Bro. naik turun, dan di bawah HPP bisa 1 bulan 2 bulan. Hancur-hancuran. Oh iya? Ya, iya. Bisa 1 bulan 2 bulan. Kemarin itu HPP ayam pertelur itu telurnya ya FYI itu sekitar 18.500 sampai 19.000 HPP. Jualnya HPP harga pokok produksi. Iya. Seharusnya segitu. Harusnya segitu. Terjual malah di bawah itu. Terjual malah di bawah itu. Gila. Kemarin malah sampai kita di Gunung Kidul pernah mengalami ini waktu Covid ya. Ini Iya, waktu Covid ini Maret pandemi. ini pandemi ini 13.500. Gila. Wow. Hancur banget. Di Blitar 10.500. Itu harga telur biasa loh ya? Yes. Oke. Luar Nah, biasa. sekarang kan kita menarik nih. Ada di sini tertulis nih guys. Kalau ini bisa dibaca nih. Mungkin nanti bisa di zoom ya. Nah, telur vitamin E. Bacanya apa? Telur organik Bacanya bervitamin E nggak dan tinggi zat besi. Ya. Nah, oke. Coba ceritain sedikit apa sih keunggulannya? Kok nih? bisa Kenapa? jadi vitamin ini dan zat tinggi? Betul. Jadi begini, kenapa bisa begitu? Karena kita treat ayamnya, kita perlakukan khusus. Ayamnya kita perlakukan sangat-sangat khusus dan spesial. Yang pertama, ayam ini kita tidak berikan pakan antibiotik. Tidak diberikan pakan antibiotik. Satu. Yang kedua, kandungan vitamin E dan zat besinya kita tingkatkan. Kandungan vitamin E dan zat besi ditingkatkan. Tapi Oke. tidak dengan berarti cara- di dalam sudah ada ya berarti. Semua telur ada. Semua telur ada. Tidak dengan cara suntik-suntik. Oh, tidak dengan cara suntik-suntik ya. Oh. Telurnya tidak disuntik, ayamnya tidak disuntik. Telur disuntik, ayam tidak disuntik. Memang ada yang nyuntik telur. Bisa, Oh, ada ya? bisa lah. Berarti itu beneran ya? Beneran. Kirain tuh telur yang Kirain hoak ya? Kirain hoak kan? Sewaktu saya jadi mahasiswa, jujur ya, sewaktu saya jadi mahasiswa saya tuh pernah riset sendiri. Saya ingin membuat telur asin yang rasa terasi, rasa rendang, bisa ternyata. Oh, bisa? Saya rasa pedas saya suntikin aja ke sini. Habis berarti itu saya- beneran ya? Jadi gue bener-bener kaget ini. bisa disuntik ini bisa disuntik Enggak, disuntiknya itu masih dalam kondisi gini. ya kecil gini pakai jarum yang kecil banget itu disuntik terus nanti dikasih kayak ini kan dulunya kan air. Oh iya, betul. Kan dikocok-kocok dikit nanti dibalut kayak bikin telur asin gitu biasa. gitu. Kita masukkan, saya makan, wah ternyata telur asin rasa bawang. Telur asin rasa bawang. Jangan dicoba ya. Gue baru tahu tuh. Ini inovasi loh kalau viewer lihat ada loh. Ada ya? Telur asin rasa bawang, telur asin rasa soto, telur asin bisa itu. I can make it dulu waktu saya mahasiswa. Tapi saya hentikan karena saya ternyata lebih tertarik kerja jadi guru. Yang akhirnya saya keluar juga. Oke, tidak disuntik, telurnya tidak disuntik, ayam terus apa lagi? Oke, terus minumnya itu hanya air putih. Minumnya air putih. Air putihnya itu setara dengan aqua. Harus setara dengan aqua. Air mineral ya? Apa mineral. pH-nya atau apanya? Semuanya. Semuanya. Jadi Kandungan mineralnya. yes. Kita sebut merek nggak apa-apa ya? Berarti memang setara dengan aqua ya harusnya. Ya, sorry. Jadi Bukan ayamnya itu vokabuler ya? musuhan dengan Harus setara dengan air mineral ya? Iya, dengan air mineral. Jadi, Air mineral yang udah ada. nggak apa-apa. yang paling mudahnya begini, setara dengan air minum isi ulang. Oh, oke. Ya kan? Minum kemasan. Karena kan mereka kan ada ininya, ada standarnya Ada sendiri. standar semua ya. Jadi saya di rumah Udah ada punya risetnya ya. punya WTP namanya, Water Treatment Plan. Water treatment plant. Berarti harus punya alat itu. Iya, supaya ayamnya itu minumnya itu hanya air putih. Kata dokter minuman yang paling baik adalah air Air putih. putih. Tidak yang warna-warni loh ya, kecuali susu. Wah, Ya, hanya air putih. Nah, terus kemudian pakannya kita fermentasi. Kita tanam probiotik di dalam pakannya. Oke. Begitu. Kita tanamkan bakteri-bakteri baik untuk menggantikan antibiotik ini. Iya. Karena perlu diketahui bahwa ini boleh ngomong nggak ya? Di dalam pakan yang dari gitu. Di dalamnya ada antibiotik gitu. Oke. Supaya kalau ada pakan itu dikirim dari pabrik ke konsumen, itu kan ada delay. Delay. Nah, itu pakannya itu tidak berjamur. Oke. Nah, sedangkan saya pakannya buat sendiri. Ada di YouTube channel Haris Farm bagaimana cara membuat pakan ayam bertelur. Ada di situ. ya, Oke. ya. Sebentar ini karena wah ini menarik ya pembahasannya. Kita lanjut karena nih ada yang mau istirahat ya. Oke. Kita lanjut di sesi berikutnya. Oke. Ini ada sesi 2. Ya. Nanti kita masih berbincang sama Haris. Oke. Kita belum ngomongin omsetnya loh ini. Belum. Ngomongin Masih jauh, omsetnya, masih masih jauh ya. masih jauh. Masih Kita ngulik lanjut. bagaimana bisa menjadi seperti ini produk Iya. ini kan? Iya. Oke guys, jangan lupa sahabat retail
jangan lupa like, share, subscribe. Ini isi semua nanti. Nanti ada juga channel Haris Farm dan ini ada channel di Retail Tercinta Indonesia. Kita akan selalu berbagi dengan kolaborasi dengan Mas Haris ini. Karena ini kami juga jual di Skymart Retail Team Indonesia. Dan alhamdulillah juga laris, Bro. Terima kasih, Bro. Guys. Udah. Assalamualaikum. Sesi selanjutnya. Ya 34 menit ya udah. 30 menit. 30 menit. Cepet banget dia nggak kerasa. Kalau ngobrolnya gitu.